Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini kita akan bahas servisan mesin gerinda Ryu tipe RSG 100 strip 3. Nah, di sini tertulis ya RSG 100 strip 3, dan ini kondisinya sudah gak ada kabel, gak ada saklar, terus ininya juga macet, asnya gak bisa diputar sama sekali ya. Dan mesin gerindanya ini bukan punya customer ya, ini sepertinya bekas tuker tambah yang belum sempat kepegang. Nah, setelah saya tadi nyari-nyari barang, nemu ini guys ya, sekalian aja buat bahan konten ya. Ini akan saya coba perbaiki, atau mungkin akan saya coba rakit ya, barangkali aja ini masih bisa ada yang kita ambil gitu ya, ada yang bisa kita ambil. Oke, kalau saya bongkar ini kepala bagian atasnya nggak macet, tapi yang macet ini armaturnya, mungkin bearing yang bagian bawah ya yang macet. Ini belum sempat dibongkar bagian mesinnya. Kalau untuk saklarnya ini udah diambil ya, kabelnya juga udah dipotong. Untuk karbon brush masih utuh, masih panjang banget, masih penuh ya. Kita lepaskan dulu karbon brushnya. Oke, kita buka kepalanya. Wow, amazing. Kipasnya rontok, ternyata gulungannya kebakar ini guys. Dua-duanya ini sepertinya kebakar nih, armatur dengan gulungan statornya. Kita coba lepaskan dulu ya. Cara melepaskannya seperti ini. Ini karena macet, nah kita gunakan dua pahat kiri kanan, kita angkat seperti ini, langsung keluar armaturnya. Ini kipasnya udah rontok, dan kawat tembaganya juga kalau saya lihat ini ada yang gosong ya. Kawat tembaganya gosong, tapi kolektornya kelihatan masih bagus. Nah, untuk gulungan statornya ini udah gosong, nggak bisa tertolong ini guys ya. Paling nanti akan saya ganti dengan gulungan stator copotan ya. Kita lepaskan dulu gulungan statornya. Di sini kita lepaskan soket yang terhubung pada rumah karbon brush, dan sambungan kabelnya kita potong. Ini ada dua kabel yang terhubung ke rumah karbon brush. Lalu kita angkat gulungan statornya, kita lepaskan dari casingnya. Oke, gulungan stator sudah keluar. Nah, ini udah gosong banget ya. Kita rapikan dulu, ini bekas kipasnya nempel di casing. Kita buang dulu. Untuk casingnya ini masih mulus banget ya, luar dalam masih bagus. Nah, ini untuk armatur, kolektornya terlihat masih bagus ya, pin kolektor atau komutatornya masih bagus. Namun sayang ini lilitan tembaganya ada yang gosong, kebakar. Mungkin tadinya waktu dipakai ini dipaksain terus ya, digeber pemakaiannya guys. Nah, untuk copotannya di sini saya ada gerinda Inotech tipe IT91. Ini spare partnya sama dengan Ryu RSG 100 strip 3, atau dengan Magtech juga sama ya, Magtech MT90 ataupun Magtech MT91A. Nah, untuk gulungan statornya saya akan coba lepaskan yang ini. Ini kan casingnya udah rusak ya, dan kondisinya masih ada gulungan stator. Mudah-mudahan aja gulungan statornya masih bagus ya. Bisa kita lihat gulungan statornya terlihat masih bagus. Kita lepaskan dulu dari casingnya. Jadi kita kanibal aja ya.
Untuk armaturnya nanti akan saya cek dulu armatur yang barusan. Kalau sekiranya nggak konslet akan saya coba pasangkan, namun kalau misalkan konslet saya akan nyari yang copotannya juga. Karena kalau diganti dua-duanya yang baru ya lumayan juga ya biayanya. Mendingan kita cari kanibalannya aja. Nah, sebelum saya pasangkan ini akan saya pastikan dulu, kita cek menggunakan multitester apakah kondisinya ini hidup. Nah, yang sebelah sini hidup. Kita coba ke bodinya apakah ngeground. Nah, enggak ya. Kalau misalkan jarum multitester berjalan berarti konslet itu guys. Terus untuk yang sebelahnya, nah hidup juga, dan ke bodinya aman, enggak konslet. Kita bolak-balik, kabel multitester tetap tidak jalan ya, yang artinya gulungan stator ini tidak konslet. Lalu sekarang saya akan coba tes dulu armaturnya ini. Kelihatannya kan masih bagus ya. Kita coba satu persatu pin komutatornya ini nyambung apa enggak. Kalau misalkan ada yang enggak nyambung berarti ada yang putus ya lilitan statornya, lilitan armaturnya. Kita coba cek menggunakan multitester. Caranya seperti ini aja. Ini untuk mengetahui hidup apa enggaknya ya, bukan untuk mengetahui konslet atau tidaknya. Kalau untuk cara mengetahui konslet atau tidaknya setelah ini kita tes. Namun kita pastikan dulu ini semua komutatornya terhubung, gak ada yang putus ya. Atau bisa juga dengan cara seperti ini langsung. Nah, kalau misalkan jarum multitesternya turun berarti itu ada yang mati. Nah, sekarang kita cek ke bodinya ya, dari komutator, dari pin komutator ke bodinya sini, atau bisa juga dari pin komutator ke bagian bawah ke asnya, atau bisa juga ke gearnya ya, ke bagian as atas. Kita coba caranya seperti ini. Yang satu kita tempelkan di komutator, yang satu ke as. Nah, jarum multitesternya terlihat naik sedikit ya. Ini ada kemungkinan konslet. Kita coba ke bodi tengahnya. Nah, di bagian tengahnya ini terlihat jarum multitesternya full banget ya naiknya, yang artinya armatur ini emang kondisi konslet. Nah, kalau armatur yang normal itu di tes seperti ini tidak berjalan jarum multitesternya. Kalau ini berjalan full banget ya. Nah, untuk copotannya di sini saya gunakan bekas, ini orisinil copotan Magtek ya, Magtek MT90. Kita coba dulu. Nah, ini nggak jalan ya jarum multitesternya, berarti nggak konslet, aman. Kita coba yang ini. Nah, yang ini kan jalan full banget tuh. Yang ini udah konslet guys. Jadi kita ambil bearing sama gearnya aja ya. Kita ambil, kita pindahkan ke armatur yang Magtek MT90. Namun ini nggak ada kipasnya ya, udah bundul. Kita pasangkan dulu kipasnya. Untuk stok kipasnya di sini banyak guys. Nah, pastikan pemasangan kipasnya ini sudah presisi ya, nggak miring. Lalu kita teteskan lem sedikit aja supaya kipasnya tidak turun ataupun tidak naik. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan gulungan statornya dulu. Ini kita pasangkan gulungan stator bekas Grindam Innotek ya, Innotek IT91. Kita paskan ke 4 kabel. Ini dua-dua ya kabelnya, yang dua disatuin, yang dua lagi disatuin juga sama. Jadi kita masukin satu lubang seperti ini. Yang dua satu lubang, yang dua lagi ke satu lubangnya lagi. Nah, ini yang ada soketnya untuk disambungkan ke rumah karbon brush. Kita masukkan dulu lilitan statornya. Ini cukup kita dorong aja, dipresisikan ya antara lubang baut stator dengan dudukan baut casingnya. Pastikan nggak ada kabel yang terjepit di dalamnya guys. Lalu kita pasangkan kedua baut statornya. Terus kita sambungkan kabel yang satu sini, yang warna hitam yang ada soketnya. Kita sambung ke rumah karbon brush. Ini juga sama. Nah, tersisa dua kabel yang warna putih dari gulungan stator.
Ini nantinya yang satu kita sambung ke kabel power, yang satu ke saklar. Sekarang kita pasangkan dulu ring dan juga bearingnya. Ini harus dipakein ring ya, mau Magtech ataupun Ryu ataupun Inotech yang tipenya sama seperti ini, itu harus dipasangin ring dulu. Lalu sekarang kita pasangkan gear nanasnya dan kita pasang mur gearnya. Kita kencangkan dengan kunci 10. Oke, jika sudah, sekarang langsung aja kita pasangkan ya ke kepalanya. Oh ya, untuk bearingnya ini kan bekas Magtech MT90 ya. Untuk Magtech kan tipenya kode bearingnya itu 607. Nah, kalau Inotech ataupun Ryu yang tipenya seperti ini RSG 100 strip 3, kode bearingnya 627. Jadi bearing yang bagian belakang ini mesti kita rubah, kita ganti. Yang tadinya 607 kita ganti dengan bearing 627. Nah, kita gunakan bearing bawaannya aja ya. Ini bearing bawaannya masih bagus. Jadi akan saya pasangkan pada armatur yang akan kita gantikan. Nah, ini kode bearingnya 627 yang bagian belakang. Kalau untuk Magtech itu kan MT91 atau MT90, kode bearingnya 607. Itu sih hanya beda bagian bearingnya doang guys. Oke, sekarang kita pasangkan dulu sekrup-sekrupnya. Nah, sebelum saya rangkai semuanya, ini akan saya coba tes dulu ya kondisi mesinnya, apakah ini bisa hidup dengan normal atau masih mati atau belum normal ya. Kita coba cek dulu. Nah, untuk cara ngetesnya sangat mudah banget. Di sini kan ada dua kabel ya dari gulungan stator yang warna putih. Namun sebelum saya tes, ini kepalanya saya pasangkan dulu untuk melihat putarannya ke sebelah mana. Nah, di sini udah saya siapkan kabel untuk ngetesnya. Kita langsung sambungkan aja seperti ini. Namun hati-hati ya, ini jangan sampai beradu. Ini kita kasih jaga aja. Nah, di sini supaya agak beradu. Lalu kita coba langsung colok. Nah, bisa kalian perhatikan. Nah, untuk arah putarannya ini udah benar ya, mantap, nggak kebalik. Arah putarannya ini benar, berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau ke sebelah sini searah jarum jam berarti putarannya kebalik. Oke, sekarang tinggal kita rapihkan aja. Kita pasangkan saklar dan juga kabel powernya. Jadi mesin Gerinda ini 3 produk ya guys. Untuk casing dan kepalanya ini merek Ryu, gulungan statornya merek Inotech, dan armaturnya copotan dari Magtech. 3 produk. Sebenarnya kalau ada casing merek Magtech MT90 atau MT91A yang masih bagus, yang masih mulus, pasti akan saya pasangkan pada casing Magtech. Cuman karena ini adanya merek Ryu, ya udahlah, gak apa-apa. Yang penting dalamannya bagus ya guys. Oke, sekarang kita rangkai dulu. Nah, untuk cara penyambungannya seperti ini, sangat simple dan sederhana banget. Yang satu disambung langsung antara kabel power dengan gulungan stator, dan yang satunya dari gulungan stator ke saklar, dan dari kabel power yang satunya juga ke saklar. Jadi sesimpel dan semudah itu sih untuk cara penyambungan kabelnya ya. Oke, semua kabel-kabelnya sudah saya rangkai dan udah saya pasangkan semuanya ya. Tinggal kita rapikan aja. Lalu kita pasang untuk koper bagian bawah. Oke, sekarang kita coba hidupkan lagi.
Oke, sip, mantul ya. Ini udah siap kita jual dan udah siap tempur pokoknya. Oke guys, cukup sekian dulu ya video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike aja apabila tidak suka. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.